Semuanya, gimana kabarnya teman-teman semua, ibu-ibu yang punya anak spesial, papa-papa. Teman-teman, kemarin tuh saya habis merenung healing setelah kejadian anak saya dikeluarkan dari sekolah. Terus saya coba homeschooling, tapi ternyata yang terjadi adalah karena kan saya bekerja, jadi pada saat saya bekerja itu saya nggak bisa fokus merawat anak saya, ngajarin anak saya. Terus kayak les-les kayak gitu juga nggak jalan, karena ternyata anak saya itu baru bisa jalan kalau misalnya saya temenin gitu. Dan pada akhirnya saya juga keidealisan saya itu cukup apa ya, saya kayak bertarung sih dalam pikiran saya gitu. Itulah saya kayak berpikir, aduh, anak saya bukan masalah ijazahnya, bukan masalah apa yang saya pikirkan teman-teman, cuman saya berpikir apakah ini akan efektif buat anak saya gitu, karena anak saya memang butuh guru gitu, dan dia butuh sosialisasi tentunya. Anak spesial butuh sosialisasi, dan apa namanya, Ryu butuh teman gitu, apa namanya, untuk belajar menghargai orang lain. Itu sih teman-teman, makanya saya apa namanya, mencari sekolah. Dan pada akhirnya apa namanya, saya kok nggak kepikiran ya, kenapa nggak masukin Ryu di sekolah negeri aja gitu. Terus akhirnya saya coba-coba datang ke sekolah negeri, dan ternyata diterima di sana teman-teman. Jadi dia sekolah di sana, punya teman juga gitu kan. Terus sekolahnya juga kan apa ya namanya, ya udah gitu, apa namanya, saya berpikir bahwa saya nggak ada target tertentu Ryu harus bisa apa, yang penting dia bersosialisasi, terus dia belajar, bisa baca, tulis, ngitung, ya sudah gitu, dan dia bisa bergaul dengan teman-temannya gitu. Jadi saya jadi apa ya, saya cerita sama papinya Ryu gitu, bahwa zaman dulu gitu, apa namanya, anak-anak itu kayak dia misalnya, dia nggak pernah apa namanya, kayak misal sekolah itu nggak harus bisa A B C, yang penting calistung gitu SD, terus bisa ngerjain soal gitu, lulus ya sudah gitu. Nah saya juga akhirnya tidak idealis, jadi saya tidak berpikir harus seperti Michelle yang bisa apa, les ini les itu, enggak. Jadi saya sekarang yang penting Ryu terapi, yang penting Ryu ada progres, yang penting secara sekolah dia juga tetap bisa, secara akademik jalan, dan dia juga secara terapinya jalan. Itu sih, saya pengen keduanya berjalan secara berbarengan gitu teman-teman. Itu keidealisan saya gitu. Cuman apa namanya, memang lelah sih teman-teman pada saat saya berpikir seperti itu. Saya tahu anak saya spesial, terus apa namanya, saya punya target yang memang apa ya, itu targetnya di diri saya sih teman-teman, bukan di Ryunya sendiri. Kalau seandainya nantinya dia nggak bisa, ya udah nggak apa-apa gitu, itu sih. Tapi saya sebagai seorang ibu, saya cuman berusaha aja gitu, gimana caranya saya memberikan yang terbaik, pendidikan yang terbaik, meskipun dia anak spesial, tapi dia harus mendapatkan pendidikan yang sama seperti Michelle gitu. Maksudnya pendidikan yang standar yang sama seperti Michelle. Itu sih teman-teman gitu, apa namanya. Dan ternyata setelah dijalani gitu, dan saya menurunkan keidealisan saya gitu, ya udah semuanya bisa berjalan dengan baik gitu sih teman-teman. Perkembangan Ryu saat ini makin bagus sih teman-teman. Jadi yang saya rasakan setelah dia apa namanya, sekolah, pernah homeschooling, terus fokus saya rawat, apa, dia jadi semakin baik, semakin pintar, semakin hebat gitu. Kayak pemahamannya pun semakin baik. Kayak misalnya apa namanya, dia pengen sesuatu, terus sekarang dia suka banget sama masak teman-teman. Jadi saya mengarahkan satu hal, bakatnya dia kemana gitu. Jadi pada saat saya kemarin tahu Ryu itu dikeluarkan dari sekolah gitu, di situ saya berpikir, oh mungkin secara akademik dia tidak bisa kejar, tapi ada satu hal yang harus jadi kelebihannya Ryu gitu, dimana bakatnya dia senengnya apa, dan ternyata dia sukanya masak teman-teman. Nah dia siapin sarapan paginya dia, ya udah saya temenin. Terus dia bisa nyalain kompor sekarang, terus dia bisa nuangin minyak ke dalam penggorengan, bisa ceplok telur, dia juga bisa bikin masakan yang sederhana. Kayak misalnya contoh apa namanya, telur dicampur sama garam, terus dia campur sama susu dan keju, terus dia bikin omelet gitu. Itu luar biasa banget, dia bikin sarapannya sendiri. Terus kayak misalnya contoh, dia bikin sayur bayam gitu ya, terus saya bareng-bareng sama Ryu motongin bayamnya, atau dia motongin daunnya doang kan dia senengnya. Terus sama dia dicuci, terus dia rendam air garam dulu, terus cuci, terus dia apa namanya, masukkan ke dalam air mendidih, didihin gitu kan, dimasak sama dia, dicampur sama makanan kayak gitu. Jadi terus kayak misalnya cara dia berpikir itu, ternyata ke masak itu ketertarikan sangat tinggi. Kayak contoh misalnya Rio itu masak
bikin bayam gitu, bayamnya direbus terus sama dia dicampur telur, dicampur susu, dia bikin omelet seperti itu, dan ternyata rasanya enak teman-teman. Jadi sepertinya si Ryu berbakat di masak gitu, makanya saya sudah tidak khawatir sekarang sama Ryu. Jadi saya cukup fokuskan saja gitu, dia sukanya kemana. Kalau memang dia sukanya masak ya udah masak gitu. Itu sih yang setelah saya merenung, saya pergi perjalanan saya pergi ke Bali perjalanan, ikut meditasi, dan itu naik mobil gitu. Kenapa sih saya sengaja naik mobil gitu? Pertama karena lagi musim hujan dan saya takut naik pesawat ya teman-teman. Saya takut naik pesawat, takut kenapa-kenapa di atas gitu. Makanya saya bareng sama om saya, sama teman saya juga ke Bali, naik mobilnya om saya. Terus kita gantian nyetir gitu. Ternyata seru juga perjalanannya. Dari kita berangkatnya itu, saya berangkat siang, terus mampir dulu ke rumah teman saya ke Semarang, jemput teman saya di Semarang, terus kita jalan, terus kita tidur di jalan teman-teman. Itu meditasi juga sih buat saya. Perjalanan itu adalah meditasi buat saya. Saya tidur di jalan sama terus saya gantian nyetir gitu. Meskipun saya nyetirnya cuma sebentar. Terus saya juga takut banget nyebrang air laut gitu, dan saya bukan melawan ketakutan sih, cuma saya berusaha berpasrah dan saya harus mencoba gitu. Terlalu banyak ketakutan dalam diri saya gitu, karena saya punya anxiety disorder. Saya mencoba bukan melawan sih, saya mencoba dealing sama diri saya sendiri bahwa ini kita harus coba gitu, kita nggak akan apa-apa kok. Saya dealing dengan diri saya, deg-degan pada saat masuk kapal itu, saya deg-degan gitu, deg-degan banget. Saya keluar dari kapal dan ternyata untungnya airnya lagi tenang, dan ternyata penyeberangan dari Gilimanuk ke Bali itu Gilimanuk dari Banyuwangi ke Gilimanuk tuh cepet banget ya, ternyata pendek banget gitu, dan saya nggak takut, dan airnya juga lagi tenang teman-teman. Terus makan di Gilimanuk tuh teman-teman, makan ayam Gilimanuk tuh enak ternyata ya. Terus kita jalan lain, naik mobil ke Lovina segala macem, terus ke Kintamani di pagi hari bagus banget ya ampun. Di situ saya juga meditasi, terus saya juga ketemu sama Pak Gede Prama karena waktu itu ada acara peringatan Bom Bali ya teman-teman. Ketemu Pak Gede Prama, sempat ngobrol, sempat konsultasi, sempat cerita gitu, karena Pak Gede Prama tahu juga kondisi anak saya seperti apa, dan beliau yang merawat secara spiritualnya anak saya, secara spiritualnya saya juga. Jadi saya ngerasa lebih kuat sih teman-teman sekarang. Kayak saya lebih setelah saya meditasi dan belajar meditasi sama Pak Gede Prama itu, saya kayak lebih bisa menerima apa adanya diri saya. Terus untuk keputusan yang saya ambil itu, saya udah nggak kaku lagi gitu. Sekarang saya sudah belajar lebih fleksibel, dan lebih tenang aja, nggak kayak dulu yang gerasak-gerusuk, yang banyak khawatir segala macam. Sekarang saya udah lebih tenang. Itu sih teman-teman. Dan sekarang yang namanya manusia biasa, kayak misalnya yang namanya kita punya anak spesial, rumah nggak pernah bisa berhenti berantakan ya, pasti berantakan lagi gitu. Dan itu ya udah nggak apa-apa gitu. Kadang saya juga sebagai manusia normal kayak, aduh rumah gua kok nggak pernah bersih sih, nggak pernah ini, ada perasaan seperti itu. Terus kayak misalnya saya punya barang-barang kok nggak pernah lama sih, banyak rusak, dipecahin. Atau kalau misalnya saya beli parfum, kadang parfum itu sama dia yang semprotannya itu diorek-orek gitu, terus akhirnya jadi rusak gitu. Kayak gitu sih teman-teman, banyak barang-barang yang memang nggak bisa bertahan lama gitu. Terus yang harusnya saya taruh hiasan-hiasan di rumah saya nggak bisa gitu, dan itu nggak apa-apa gitu. Saya bilang sama diri saya nggak apa-apa, saya mencintai Ryu apa adanya, dan saya memang pada saat saya terlahir sekarang ke dunia ini ya memang saya bersama Ryu gitu, dan memang mungkin tugas saya memang harus bersama Ryu. Itu sih yang jadi yang bikin saya jadi lebih tenang, dan saya jadi bisa menerima dia apa adanya gitu sih. Oke teman-teman, mama-mama, papa-papa yang punya anak spesial, semangat semuanya. Jangan lupa terus bertumbuh, karena anak kita yang spesial itu adalah lahan kita untuk bertumbuh menjadi sosok yang lebih dewasa, menjadi jiwa yang lebih termurnikan. Kita termurnikan dengan anak spesial gitu. Kita jadi banyak
bisa berubah menjadi lebih baik karena kita punya anak spesial. Pada saat kalau contoh misalnya kita ngelihat orang anak-anak misalnya yang nakal gitu atau bandel gitu ya, pada saat kita ngelihat anak-anak nakal bandel itu udah nggak menghakimi lagi gitu, karena kita udah tahu anak kita bukan lebih dari itu sih, cuman anak kita spesial gitu. Jadi untuk hal-hal yang seperti itu kita nggak ada penghakiman, kita menyayangi semua anak-anak dengan baik gitu tanpa penghakiman. Jadi penghakiman tuh udah nggak ada gitu setelah saya punya anak spesial, dan itu sih yang bikin saya jadi bertumbuh menjadi orang yang lebih baik. Teman-teman, thank you for watching dan jangan lupa di subscribe channelnya dan bye.